tentu saja kita melihat fenomena apa yang Iya. ingin kita kasih. Iya. Nah, ketika kita bicara tentang fenomena Iya. eh, pembentukan karakter, Iya. maka kita coba melihat teori Likona. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast Pejuang Skripsi dengan saya Amelia Dwi Handayani. Nah teman-teman, kemarin di episode sebelumnya kita sudah dapat banyak pencerahan tentang menentukan judul, novelty, dan masalah penelitian yang berdampak, serta menyusun latar belakang yang kuat dan argumentatif. Untuk episode kali ini, kita akan membahas topik yang berbeda, tapi tentu tidak kalah menarik, yaitu menyusun kajian teori dan kerangka berpikir. Tentu saja saya tidak sendiri. Alhamdulillah sudah ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Hajah Ratna Puspitasari MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam Ibu Amel. Apa kabarnya Bu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Iya. Nah Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya dan juga pasti mengajar dan aktivitas yang lain untuk membersamai kita. Nanti bisa sharing ke teman-teman pejuang skripsi di episode keempat ini. Ya, Ibu Dokter, sebelum kita membahas topik ini secara lebih luas, barangkali kita awali dari hal yang basic dulu ya Bu ya. Nah, bisa tidak Bu kalau digambarkan dengan bahasa yang sederhana, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kajian teori itu, Bu Dokter? Ya, baik. Apa kabar pejuang skripsi? Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit dari bagaimana kajian teori itu. Pada dasarnya kajian teori adalah fondasi fondasi konseptual dalam sebuah penelitian. Ketika kalian memulai sebuah penelitian, sudah memperoleh judul, menentukan latar belakang masalah, maka bab selanjutnya adalah kajian teori. Secara sederhana, kajian teori itu kita maknai sebagai kumpulan konsep, definisi, prinsip, dan kerangka pemikiran ilmiah yang relevan untuk menjelaskan fokus masalah penelitian. Nah, melalui kajian teori, peneliti menunjukkan bahwa masalah yang diteliti ini mempunyai pijakan ilmiah yang jelas. Nah, sejauh mana kita melakukan analisis nanti pada temuan di bab 4. Yang kedua, pembanding antara penelitian kita dengan penelitian sebelumnya atau penelitian-penelitian lain. Kemudian sebagai mindset kita bagaimana kita menggunakan keilmuan kita, sejauh mana memahami ilmuwan kita untuk kemudian mengimplementasikan itu pada kegiatan kita melakukan penelitian. Yang keempat, bagian dari orisinalitas kita. Ketika kita menyelesaikan permasalahan, kemudian kita fokus pada tujuan penelitian, sesungguhnya kajian teori ini sudah menjadi bagian orisinalitas kita dalam membahas atau menganalisis sebuah masalah penelitian. Demikian secara sederhana yang saya sampaikan. Maksud dari arti kajian teori itu ya Bu ya. Oke Bu. Nah Bu, kalau untuk di penulisan skripsi, kajian teori itu kan umumnya dibahas atau ditulis di bab 2 ya Bu ya. Nah mungkin kita sama-sama tahu ya Bu ya, ada juga nih masih ada beberapa mahasiswa yang pada saat menuliskan teori-teori yang ada di bab 2 itu
hanya sekedar menyalin dari skripsi sebelumnya gitu ya, yang barangkali dia lihat judulnya mirip gitu. Nah, mengapa ya Bu ya kok masih ada gitu fenomena dalam tanda kutip asal tempel teori di bab 2 itu tanpa betul-betul melalui proses yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter. Baik Ibu Amel, saya mencoba menjelaskan mengapa mahasiswa kita sering melakukan aksi tempel teori ketika membaca referensi dari kakak angkatan sebelumnya, kemudian menemukan di perpustakaan. Mereka ingin mengeksplor dengan tempel teori sebanyak-banyaknya. Padahal sesungguhnya yang paling bagus adalah bagaimana dengan teori yang sedikit kita bisa mengupas sebuah permasalahan sesuai dengan latar keilmuan kita. Sesungguhnya ini untuk lebih berfokus kepada masalah. Kajian teori atau landasan teori ini, kita perlu menunjukkan masalah yang diteliti ini punya nggak pijakan ilmiah. Jadi kita tidak usah mengikuti dari kakak kelas dan sebagainya. Jadikan itu sebagai referensi. Misalnya kita membaca 10 skripsi, 10 buku, 20 buku untuk referensi teori. Kemudian kita melihat ada keterbatasan pemahaman anak didik kita atau mahasiswa kita terhadap fungsi kajian teori itu sebagai alat analisis, bukan hanya permasalahan administrasi karya ilmiah. Harus ada bab 2, harus ada teori, maka mereka terpaksa melakukan itu. Padahal sesungguhnya dari mata kuliah metodologi penelitian sesungguhnya dosen sudah mengajarkan bagaimana menemukan grand teori, bagaimana menemukan middle teori, dan bagaimana teori ini diaplikasikan melalui applied teori sehingga dari situ akan terjawab rumusan permasalahan dan tercapai tujuan penelitian yang kita lakukan. Jadi teman-teman tidak perlu merasa rendah diri bahwa teman-teman juga memiliki hak untuk menentukan teori mana yang pas. Misalnya ketika kita menggunakan mengapa dan bagaimana, kita gunakan itu dengan grand teori atau teman-teman di prodi yang lain menyebut itu teori babon. Kemudian bisa juga middle teori atau teori pendukung. Bisa juga teori yang selanjutnya atau applied teori. Begitu Ibu Amel. Ya Bu. Nah jadi barangkali Ibu juga selama ini pengalaman membimbing mahasiswa juga berarti masih pernah menemui teman-teman yang seperti itu ya, tidak punya pemahaman yang baik gitu terkait dengan teori-teorinya, tapi dengan cara shortcut gitu ya, hanya mencari teori-teori yang sumbernya dari skripsi kakak tingkatnya yang sekiranya memang punya judul yang relevan. Nah sudah itu ditempel di bab 2 gitu ya. Jadi esensi dari menemukan teori yang relevannya jadi tidak diperoleh gitu ya. Nah, menarik tadi Ibu menyebut istilah teori babon gitu ya, yang sering dipakai dosen pembimbing ketika membimbing teman-teman pejuang skripsi. Nah boleh disampaikan lebih detail Bu, apa sih yang dimaksud dengan teori babon itu gitu? Baik, teori babon atau grand teori ini sesungguhnya teori utama yang nanti akan menjadi landasan analisis dan penafsiran data. Kita melihat terutama di bidang ilmu sosial yang saya pahami, ada beberapa teori babon yang disiapkan ya. Misalnya ketika kita mengambil pembentukan karakter dan keterampilan digital mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Tentu saja kita melihat fenomena apa yang ingin kita kasih. Nah, ketika kita bicara tentang fenomena pembentukan karakter, maka kita coba melihat
teori Licona. Dari Licona itu kita menganalisa ini dari bawah dulu, dari applied teori kita pakai Licona, maka di atasnya kita pakai social learning teori, teori pembelajaran sosial, dan teori babonnya kita gunakan teori Emil Durkheim. Ini adalah teori-teori babon yang bisa digunakan oleh teman-teman. Oh ya, jadi memang teori yang tadi diistilahkan dari grand teori tersebut ya Bu ya, dan di situ kan sebetulnya di mata kuliah sebelumnya ya pasti sudah diberikan tuh, biasanya di teman-teman pejuang skripsi itu ada di semester 2, 3, 4 gitu ya, ada mata kuliah teori-teori sesuai dengan bidangnya. Misalnya saya di komunikasi itu diberikan gitu di semester 4 mata kuliah tersendiri tuh teori komunikasi. Nah, semestinya mahasiswa yang duduk di semester itu pada saat menyimak mata kuliah tersebut tuh bukan saja hanya menyimak, tapi betul-betul mencatat, oh ternyata ada apa saja sih gitu ya teori-teori di rumpun keilmuannya, dan kemudian bisa diklasifikasikan gitu mana yang kemudian teori babonnya gitu ya. Nah, banyaknya di akhir periode penulisan skripsi itu lupa semua gitu. Iya, memang di sini pembimbing harus memiliki rasa besar hati untuk mengingatkan kembali pada anak didik kita terkait mata kuliah, misalnya teori-teori ilmu komunikasi. Pasti di situ ada teori babonnya, diminta untuk mengingat kembali. Jadi anak kita tidak hanya mengambil dari apa yang sudah dibahas di skripsi kakak kelasnya, tapi dia belajar melalui pengalamannya, learning by doing. Dia belajar untuk mengidentifikasi sesungguhnya dosen terkait teori-teori ilmu alam, teori ilmu sosial. Beliau sebagai dosen sudah mengajarkan ini loh sesungguhnya nanti yang akan kalian pakai untuk bab 2 penulisan skripsinya. Memang tahapan-tahapan mata kuliah itu akan mengerucut pada sebuah hasil, yaitu karya ilmiah, apakah itu skripsi, tesis maupun disertasi. Iya, seperti itu Bu. Nah, tadi juga Ibu sempat menyampaikan selain ada teori babon, ada juga teori pendukung gitu ya. Nah, bisa diterangkan juga nggak ke teman-teman pejuang skripsi apa Bu kemudian bedanya antara teori babon dengan yang tadi teori pendukung gitu? Iya, baik. Kalau teori babon itu merujuk pada teori inti atau teori utama yang paling dominan dalam menjelaskan fokus penelitian. Misalnya Emil Durkheim tentang konstruk sosial, maka diturunkan melalui social learning, diturunkan lagi melalui pendidikan karakter, sehingga teori babon ini menjadi tulang punggung analisis kita. Nah, selanjutnya kalau teori pendukung, ya, misalnya bukan menjadi pusat analisa, tetapi teori pendukung ini adalah teori tambahan yang membantu memperkaya, memperjelas, bahkan memperkuat analisis dari teori babon ini. Teori yang pro, bukan psicoanalisis utama, tetapi teori ini akan mendukung mengkaji lebih dalam lagi. Jadi keduanya sama-sama punya fungsi ya Bu ya, yang besar gitu ya. Nah, kemudian ada istilah lain, ada konsep. Nah, ada teori, ada konsep. Bagaimana kemudian membedakannya nih Bu? Kalau teori tadi bisa juga ada teori deduktif, ada teori induktif, ada teori fungsional. Kalau teori deduktif itu dari teori ke data, kalau induktif data ke teori, kalau fungsional itu interaksi antara data dengan teori. Nah, kalau kemudian konsep itu adalah batasan operasional. Batasan operasional sebuah
atau penjelasan istilah, Iya. batasan operasional, penjelasan sebuah istilah, Iya. bukan teori penjelas hubungan. Bukan, ya. Jadi konsep itu bukan teori penjelas hubungan Iya. maupun mekanisme ilmiah. Iya. Sebab definisi konsep ini sangat penting, Iya. tetapi tidak bisa menggantikan peran Teorinya, iya. Itu Iya. yang teman-teman harus maknai, teori dan konsep. Konsep gitu ya Bu ya. Oke Ibu, tadi kan sudah diterangkan beragam macam pengertian dan istilah-istilah yang sering digunakan di dalam menyusun kajian teori ini. Nah, sekarang bisa tidak diberikan tips nih Bu, kira-kira secara langkah demi langkahnya kepada teman-teman pejuang skripsi ini untuk menemukan teori babon yang memang relevan atau diturunkan dari judul penelitian itu seperti apa gitu Bu? Baik. Step by stepnya nih Bu. Step by step. Bab 2, teman-teman tidak boleh melebar kemana-mana atau fokus pada teori. Misalnya 1, teori yang mau dibahas paling mendalam, itu yang namanya teori babon. Yang kedua, teori pendukung itu dicari teori yang relevan dan selektif. Ya. Kemudian yang ketiga, definisi konsep kunci penelitian. Konsepnya apa tadi Bu Agnes sudah mengenai. Yang keempat, baru teman-teman memiliki opsional atau pilihan kerangka pemikiran atau sintesis teori. Iya. Wah, nah tadi sempat terbahas juga nih tentang kerangka pemikiran. Barangkali masih banyak juga nih teman-teman pejuang skripsi yang masih menganggap kerangka berpikir itu hanya sekedar bagan gitu, yang memang biasanya ada di bab 2 setelah penjelasan kajian teori. Padahal sebetulnya apa sih Bu makna dari kerangka berpikir di penelitian kita itu? Baik teman-teman, sudah teori, konsep, sekarang kita ke kerangka. Kerangka berpikir itu bukan sekedar bagan, namun alur logika ilmiah. Alur logika ilmiah. Misalnya teman-teman dari ilmu komunikasi teman-teman memiliki alur logika ilmiah komunikasi yang akan menjelaskan bagaimana teman-teman pejuang skripsi ini memahami masalah penelitian. Kerangka berpikir ini mempresentasikan proses berpikir teman-teman sebagai peneliti untuk mengaitkan teori, konsep, dan realitas empiris secara sistematis. Jadi bagan itu hanya visual saja. Kenapa harus ada visual? Karena esensinya adalah realitas empiris. Esensinya adalah realitas empiris yang nantinya akan menjelaskan secara rasional mengapa dan bagaimana penelitian itu diarahkan. Hubungan ketiganya akan bersifat hierarkis dan saling terikat ya. Jadi dari teori, kemudian tadi konsep penelitian ketika memang ada gitu ya, dan juga tadi kerangka berpikir itu ya saling menunjang gitu ya. Sementara kesalahan dari teman-teman mahasiswa menganggap kerangka berpikir itu hanya bagan-bagan yang tidak ada kaitannya dengan penjelasan sebelumnya. Nah, dari pengalaman Ibu membimbing teman-teman pejuang skripsi, apa yang paling sering terjadi ketika teman-teman menulis skripsi ini di konteks yang menyusun kerangka berpikir yang menurut Ibu tuh ini salah gitu? Ya, seringkali ketika menyusun kerangka berpikir sebagai rangkuman variabel tanpa logika hubungan jelas. Jadi asal kotak-kotak dihubungkan.
banyak yang hanya menumpuk konsep, mencampur aduk teori tanpa hierarki, membuat bagan yang indah dengan visualisasi beraneka warna, namun miskin penjelasan akademik, Bu Amel. Sehingga kerangka berpikir yang mereka buat ini tidak mampu menjawab arah dan fokus penelitiannya. Padahal dosen memberi penilaian atau asesmen itu pada logis dan ilmiah, tidak kerangka berpikir ini dengan beberapa indikator, yaitu konsistensi dengan judul dan rumusan masalah, kemudian kejelasan hubungan antar variabel atau konsep, kesesuaian dengan teori babon, serta kemampuan kerangka tersebut untuk mengantarkan pembaca pada tujuan maupun hipotesis penelitiannya. Oh, baik Ibu. Nah, Ibu, kita juga ada menampung pertanyaan dari teman-teman netizen gitu, pejuang skripsi yang ada di media sosial gitu ya. Jadi di sesi berikutnya mohon izin saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terhimpun gitu ya. Yang pertama ada pertanyaan dari @Laulfa. Dia bertanya seperti ini, Bu. Apakah kerangka berpikir itu harus selalu berbentuk diagram gitu, bagian yang tadi diceritakan? Bagaimana, Bu? Iya, tidak harus berbentuk diagram, ya, karena diagram itu hanya sarana visual untuk membantu pembaca ketika memahami alur logika penelitian kita, ya. Kalau tanda panah intinya apa? Tanda titik-titik yang menghubungkan kotak-kotak itu apa? Namun demikian, yang paling utama itu adalah uraian naratifnya, bagaimana menjelaskan hubungan antar konsep secara runtut dan rasional. Itu jawaban untuk Laila Ulfa. Nah, ini masih ada 2 pertanyaan yang lain ya, Bu ya. Saya bacakan pertanyaan yang kedua dari @Syarif25_. Katanya begini, Bu, bagaimana jika teori yang ditemukan beda-beda pendapatnya begitu, dari tokoh ini seperti ini, tokoh B seperti ini, itu seperti apa, Bu? Iya, perbedaan pendapat dalam teori itu kita maknai sebagai bagian dari tradisi keilmuan, ya. Wajar orang itu menyampaikan pendapatnya, apalagi teorinya. Jadi kita tidak perlu menghindari, namun harus mampu berpikir kritis, merefleksikan diri dengan mengelola pemikiran kita. Sikap akademis kita adalah membandingkan pandangan masing-masing teori, lalu menjelaskan alasan mengapa memilih satu pendekatan tertentu, dan menghubungkannya dengan konteks penelitian kita. Jadi seperti itu. Justru dari perbedaan teori yang beragam ini, maka posisi ilmiah penelitian kita menjadi sangat jelas. Iya, Bu. Itu jawaban untuk @Syarif25_ ya. Sudah disampaikan. Menuju ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari @DNA Galeri. Dia bertanya, apakah boleh mengambil kerangka berpikir dari penelitian sebelumnya lalu kemudian dimodifikasi? Nah, itu pertanyaannya, Bu. Iya, dari secara akademis diperbolehkan. Artinya kita mengambil kerangka pemikiran dari penelitian angkatan kita misalnya. Kita memodifikasinya, ya, dimodifikasi juga boleh, selama dilakukan secara tadi. Mahasiswa pejuang skripsi harus berpikir kritis, kemudian berpikir kontekstual. Konteksnya sesuai tidak dengan yang kita modifikasi, yang kita teliti. Kemudian beberapa hal perlu ada rujukan yang jelas, ya. Mengapa mengikuti kakak kelas harus ada rujukan yang jelas? Mungkin skopnya keilmuannya sama, kemudian
wilayah kajiannya juga sama, ini poin-poin atau variabelnya juga sama, iya, misalnya ada seperti itu. kesamaan. Baik. Karena modifikasi itu menunjukkan bahwa teman-teman pejuang skripsi tidak sekedar meniru, Iya. namun mampu memahami, menyesuaikan manakala terjadi perkembangan dalam keilmuan, kemudian fenomena yang berlangsung di dalam masyarakat, dan mengembangkan kerangka berpikir sesuai dengan fokus dan karakteristik penelitian mahasiswa pejuang skripsi itu sendiri. Oh iya, baik. Itu Bu Amel. Oke, nah itu sudah ada 3 pertanyaan yang dijawab oleh narasumber kita di akhir sesi ini. Mohon Ibu berikan tips lagi nih kepada teman-teman pejuang skripsi bagaimana membuat bab 2 secara baik dan benar gitu, Bu. Baik, mungkin sedikit tip untuk membantu teman-teman ya. Satu, jangan menganggap bahwa bab 2 itu etalase teori, semacam teori masuk ke situ semua ya. Namun menjadi alat berpikir ilmiah. Teman-teman pejuang skripsi perlu menentukan teori babonnya lebih dulu, lalu pilih teori pendukungnya dengan selektif. Hanya benar-benar teori yang mampu menjelaskan fokus penelitian kita. Prinsipnya lebih sedikit teori tetapi mendalam lebih bagus daripada banyak teori tapi keluar dari jalur atau menjadi skripsi tanpa arah. Ya. Nah, yang kedua, bangun bab 2 kita dengan alur yang logis dari teori utama diturunkan ke teori pendukung, lalu ke konsep-konsep kunci, diakhiri dengan kerangka berpikir bahwa setiap subbab tadi harus saling terhubung dan mengarah pada masalah penelitian kita. Jangan sampai menyalin teori secara mentah, namun dipahami dulu, jelaskan kembali dengan bahasa akademik teman-teman sendiri, dengan rujukan yang otentik ya, sehingga ini akan menghindari plagiarisme. Nah, yang ketiga, posisikan kalian dengan diri yang berpikir kritis ya, bukan hanya menulis saja, namun kita juga mengkritisi. Mengapa sih saya memilih teori ini? Kenapa saya memilih teori ini, relevansinya apa dengan konteks penelitian saya, apa kontribusinya untuk analisis nanti di bab 4. Nah, dengan sikap reflektif seperti ini, bab 2 bukan hanya benar secara struktur, ada teori babon, ada teori pendukung, ada konsep, ada kerangka teori, tapi juga ada kedewasaan intelektual kita, integritas akademik kita sebagai bagian dari sivitas perguruan tinggi Winsi Berseh Nurjati Cirebon. Baik, nah sudah ada 4 tips dari Bu Dr. Ratna. Nah, artinya untuk pembahasan topik di episode 4 ini sudah tuntas ya teman-teman. Kepada teman-teman pejuang skripsi yang ingin konsultasi atau bertanya gitu ya, silakan bisa kirim pertanyaan tersebut di link media sosial kita yang nanti dicantumkan. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Dr. Ratna sudah membersamai kita atas banyak pencerahannya tadi. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain episode atau di podcast dengan tema yang berbeda ya Bu ya. Iya. Kepada teman-teman pejuang skripsi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.